Ilmu surgawi Tianyan ini memang luar biasa. Ternyata bisa mengambil penyakit dari tubuh orang lain, lalu melepaskannya untuk digunakan dalam kultivasi. Mirip seperti latihan beban. Tubuhku dipenuhi dengan energi penyakit sebanyak ini. Setelah beban berat ini dilepaskan, aku bisa terbang ke surga di siang hari. Dokter Suci, tolong selamatkan ayahku. Mohon Dokter Suci menyelamatkan tuan kami. Ini adalah lambang keluarga kalian, keluarga Liu. Benar. Tepat sekali. Keluarga Liu kalian, apakah memiliki seorang putri yang juga membawa liontin giok yang sama? Aku memang memiliki seorang putri seperti itu. Dia juga sangat menyukai liontin giok yang berbeda-beda. Tapi entahlah, apa ada pesan dari Dokter Suci? Kakak, apakah kamu lapar? Ini untukmu makan. Aku juga memberikan payung ini padamu. Kakak harus cepat sembuh ya. Dulu saat aku dalam situasi tanpa harapan, aku diselamatkan oleh gadis kecil dari keluarga Liu. Benar-benar takdir ya. Penyakit Tuan Tua Liu akan kuobati. Terima kasih Dokter Suci. Jika ingin berterima kasih, bersyukurlah pada putrimu. Telah sembuh. Pulanglah. Terima kasih banyak Dokter Suci. Berdirilah. Dokter Suci, kau telah menyembuhkan penyakit ayahku. Kami tidak punya cara untuk membalas karena kau memiliki hubungan baik dengan putri kecilku. Maka izinkanlah aku untuk menikahkan putriku denganmu. Tidak bisa saat ini. Aku membawa terlalu banyak energi penyakit. Masih butuh 3 tahun lagi untuk memurnikannya. Dalam 3 tahun ke depan, tidak boleh menikah. Periode 3 tahun telah tiba. Saya membawa banyak penyakit. Hari ini, aku hanya akan menghilangkan penyakit, lalu pergi ke rumah saya untuk berlatih. Biarkan keluarga Liu saya melakukan yang terbaik. Pernikahan setelah 3 tahun. Tuan Dokter, pasti memberi kita keluarga Liu sebuah kesempatan untuk membayar. Baiklah. Keluarga Liu Anda memiliki hati. Namun, di dalam kotak ini, terdiri dari penyakit yang tak terhitung setelah bocor. Harus kambuh. Untuk jaga-jaga. Hal hari ini, jangan merahasiakannya. Kepatuhan. Saya menunggu para dokter untuk bergabung dengan WTO. Terima kasih Mr. Han. Kau benar-benar hidup. Sembuh impotensi anakku. Biarkan keluarga Huang saya memilikinya. Besar rahmat dari Mr. Han. Keluarga kuning saya adalah tak terlupakan. Han Mr. Saya ingin menyembah Anda sebagai guru. Seumur hidup, melayani Tuan Han. Buat sapi jadi kuda. Pensiun untuk Anda. Baik itu, sejak saya bergabung dengan banyak hal yang membosankan. Aku akan memberimu. Ya, guru. Suatu hari sebagai guru, seumur hidup sebagai ayah. Anda akan. Ini adalah ayah kedua saya. Aku bersumpah. Jika suatu hari berani mengkhianati guru, biarkan aku. 5 guntur. Bisa terbang di siang hari. Haha. Aduh guru. Anda biasanya menolong orang sampai capek begini. Kapan Anda akan mewariskan kotak harta itu kepadaku? Biarkan aku membantu meringankan beban Anda. Haha. Kamu sudah mengikuti aku begitu lama. Aku tidak akan menyembunyikan ini darimu. Ini bukan kotak harta biasa. Ini adalah kotak iblis ekstrim. Di dalamnya terdapat banyak penyakit berbahaya. Jika bocor, penyakit-penyakit ini akan kembali ke tubuh pemilik aslinya. Aduh. Ziming hanya berniat baik kan? Kalau kamu tidak setuju ya sudah. Apa-apaan ini? Aku berkata jujur. Di dalam kotak iblis ini, terdapat banyak penyakit berbahaya. Jika bocor, akan menyebabkan malapetaka besar. Guru, Anda benar-benar suka bercanda. Mana ada penyakit? Bisa dikumpulkan dan dikembalikan begitu saja. Benar juga. Aku melihatmu sangat lelah. Maka aku meminta Ziming untuk membantu. Lagi pula, besok kita semua akan menikah. Anda tidak mungkin masih pergi. Menyembuhkan orang besok kan? Aku tahu. Semua ini terdengar sangat aneh. Tunggu sampai besok. Aku akan memberitahumu semua yang ingin kukatakan. Semuanya sudah bekerja keras. Ini teh baru yang kuseduh untuk menghilangkan rasa lelah kalian. Mata buta lu? Lu ngejagain tas gue. Tas ini harganya ratusan juta. Kalau rusak gimana? Apa yang akan kamu ganti? Maaf. Biar aku bantu kamu bersihkan. Jangan sentuh tas ibuku dengan tangan kotormu. Sialan. Wanita hina yang tak ada yang mau.
Apakah kamu sengaja mencuri tas ibuku? Tidak, aku tidak. Kalian jangan membuli orang. Hanya tersentuh sedikit saja, tak perlu dibesar-besarkan. Siapa yang tahu? Orang rendahan macam dia menyimpan pikiran buruk apa? Menurutku, dia miskin dan penuh tipu daya. Aku duluan ke acara pernikahan dulu. Liu, lebih baik kamu patuh padaku. Kalau tidak, kamu pasti akan menyesal. Apakah ini masih gadis kecil yang dulu menyelamatkanku? Kenapa aku merasa dia lebih mirip dengan gadis itu? Para hadirin sekalian, putri kecil kami bisa menikah dengan Tuan Han. Ini adalah kehormatan bagi keluarga Liu. Sekarang saya umumkan. Pernikahan dimulai. Hari ini adalah hari pernikahan guru. Ada pepatah mengatakan, sehari menjadi guru, seumur hidup menjadi ayah. Saya sangat berterima kasih kepada guru selama bertahun-tahun ini atas perhatian dan bimbingannya. Jadi saya ingin menggunakan kesempatan ini untuk minum beberapa gelas bersama guru. Guru, aku habiskan. Semua ada di dalam alkohol. Ada racun di dalam anggur. Huang Zhiming, apa yang kamu lakukan? Guru, tidak beracun dalam anggur. Itu dalam anggur. Ada urin. Beracun dalam urin. Hahaha. Ini, apa yang terjadi? Bukankah mereka magang? Huang Zhiming, kau magang. Dan pria terbaik saya lagi. Aku akan memperlakukanmu hari kerja. Bagaimana Anda bisa melakukan ini? Menggertak guru dan menghancurkan leluhur. Ya, Hanli dia adalah tuanmu. Huang Zhiming kau Tang Viewers. Mengapa melakukan ini? Mengapa? Karena dia hanya satu. Bianzi yang menipu dunia. Hahaha. Penjahat. Apa maksudmu? Saya menyembuhkan dan menyelamatkan orang. Sebagian besar orang di sini. Karena aku hidup sampai sekarang. Bagaimana saya bisa menipu dunia? Kau kentat. Apa yang Anda sebut menyembuhkan dan menyelamatkan orang? Akar. Hanya untuk pencurian. Harta pusaka keluarga Huang saya. Selamatkan dunia untuk menipu uang. Ternyata Anda memiliki hati untuk memenangkan harta. Berani membuka mulut. Aku sudah bilang padamu. Itu bukan kotak harta karun. Tapi kotak Pandora. Setelah dibuka, semua penyakit yang kudapat akan kembali ke kalian. Kau tutup mulutmu. Setelah banyak penyelidikan oleh keluarga Huang saya, 3 tahun yang lalu, kau mencuri harta keluarga Huang. Berpraktik kedokteran tanpa lisensi dengan kotak harta karun ini. Uang datar penipuan. Hari ini saya Huang Zhiming akan menggantikan keluarga Huang saya. Dan semua orang di sini mencari keadilan. Ternyata mencuri. Masih praktik tanpa izin. Sanggal Mamelukan, sebagai ketua asosiasi kedokteran, hal ini harus diusut tuntas. Istri saya Liu Ruyan bisa membuktikannya. Saya membawa kotak iblis saat masuk ke keluarga Liu. Tidak ada hubungannya dengan keluarga Huang. Ruyan. Saya bersaksi, kotak ini memang dicuri oleh Hanli. Dari Tuan Muda Huang. Beijing Gan, Ruyan, apa kamu sudah gila? Jangan bicara sembarangan. Benar juga kakak. Kakak Han telah banyak membantu keluarga Liu begitu banyak. Bagaimana bisa kau memfitnahnya? Diam. Mana ada urusanmu berbicara? Liu Ruyan. Apa maksudmu? Kotak iblis ini dari awal saya membawanya saat masuk ke keluarga Liu. Lagi pula kau pernah membantu menyembuhkan penyakitku. Kenapa kau berbohong terang-terangan? Hanli pernah minum lalu mengatakannya sebenarnya padaku. Mengakui bahwa dia mencuri harta karun keluarga Huang. Untuk mendapatkan keuntungan. Menipu dunia. Dia benar-benar binatang. Yakinlah semua orang sudah mendengarnya. Bahkan tunangan Hanli mengakui kotak Pinalamat dunia ini adalah milik keluarga Huang. Dicuri oleh Hanli. Keluarga Huang kami mendapatkan kotak ini. Bermaksud untuk dibagikan secara gratis kepada semua orang di sini. Untuk menolong umat manusia. Tapi, tak disangka-sangka. Tapi bocah Hanli ini mencurinya. Dan mengklaimnya sebagai miliknya sendiri. Untuk keuntungan pribadi dan menipu uang. Apa? Benda pusaka ini ternyata milik keluarga Huang. Yang membiarkan kita menggunakan secara gratis. Benar-benar menyebalkan. Awalnya kita bisa berobat. Tanpa harus membayar sepeser pun. Semua karena pencuri kecil Hanli ini. Aku bahkan sempat ingin mendirikan kuil untukmu. Anak durhaka. Kotak itu awalnya milik Tuan Han. Tuan Han telah menyembuhkan kita semua dari segala penyakit.
termasuk leukemia yang kamu derita. Kamu malah balas budi baik dengan pengkhianatan. Dia hanyalah seorang pencuri yang mencuri kotak milik Tuan Huang. Meski ada jasa baik darinya, itu tetaplah jasa dari Tuan Huang. Sudah cukup, jangan buang waktu dengan omong kosong pada mereka. Han Li, serahkan kotak itu. Jika kamu melakukannya, aku bisa membiarkanmu hidup. Brengsek. Ini sama sekali bukan kotak pusaka. Melainkan kotak iblis yang akan menghancurkan dunia. Jika kotak iblis ini meninggalkan tanganku, jika penyakitnya bocor, semua penyakit kalian akan kambuh lagi. Jangan membuatku tertawa. Penyakit yang sudah sembuh masih bisa diambil kembali? Mana mungkin ada hal seperti itu di dunia ini? Han Li, kau benar-benar menganggap kami bodoh ya? Para tamu yang terhormat, situasi ini sudah jelas. Kotak pusaka itu adalah milik keluarga Huang. Benda susi yang digunakan untuk membantu dunia. Saya Huang Ximing menjamin di sini. Asalkan bisa merebut kembali kotak harta ini, maka di masa depan, kotak harta ini pasti akan dibagikan secara gratis kepada semua orang di sini. Baik, pukul Han Li sampai mati. Rebut kembali kotak hartanya. Pukul dia sampai mati. Kalian sekumpulan binatang. Dulu saat aku menyelamatkan kalian, kalian berterima kasih berkali-kali. Sekarang malah menendang aku setelah menyeberangi sungai, melupakan kebaikanku. Apa kalian tidak punya sedikit pun hati nurani? Liu Ruyan, penyakit kakekmu tak ada yang bisa mengobati. Aku yang telah menyelamatkannya. Bahkan leukemia yang kau derita, juga aku yang menyembuhkannya. Keluarga Liu kalian selalu memperlakukan aku sebagai panutan. Sekarang kau mengkhianatiku. Itu adalah pengkhianatan. Aku tak pernah meminta tolong padamu untuk menyelamatkanku. Kau impotensi. Aku yang menyembuhkannya. Kalau tidak, keluarga Huang Mu sudah punah sejak dulu. Belum lagi, sehari menjadi guru, seumur hidup menjadi ayah. Sekarang kau malah balik menuduhku. Itu adalah ketidakpatuhan. Han Li, berhenti omong kosong padaku. Palu fajarku. Kapan aku impoten? Kau, hidup pribadimu tidak teratur. Terinfeksi sifilis sampai penyakitnya masuk tahap akhir. Kau hampir meninggal karena serangan jantung bawaan. Semua aku yang selamatkan. Sekarang kau membalas kebaikanku dengan kejahatan. Kalian tidak berperi kemanusiaan. Diam kau. Bohong. Jangan bicara sembarangan. Dan kau, keluarga Zhang kalian, nyaris mati karena wabah di luar kota. Juga aku yang menyelamatkan. Sekarang masih berani berteriak di sini. Itu tidak adil. Kalian semua, makhluk tak setia, durhaka, kejam, dan tidak bermoral. Langit saja tidak menghukum kalian. Aku yang akan menghukum kalian. Sudah keterlaluan, sudah keterlaluan. Pencuri kecil seperti kamu masih berani mengancam semua orang. Bukankah kamu yang mencuri harta karun keluarga Huang? Menyembuhkan kami adalah tugasmu juga kan? Mencuri barang masih saja punya alasan. Ruyan benar. Itu harta karun keluarga Huang. Kamu menyelamatkan orang. Itu juga berkat jasa keluarga Huang. Benar. Awalnya Huang Sa mau menyelamatkan orang dengan cuma-cuma. Kamu malah memanfaatkannya untuk mencari uang. Masih berani berkata begitu. Iya. Penyakit sembuh. Itu karena kami beruntung. Apa hubungannya denganmu? Ayah. Han Li, kamu telah menipu semua orang. Kamu pantas mati. Kalian bahkan tidak melihat pantulan wajah kalian sendiri. Sungguh memalukan sekali. Cukup omong kosongmu. Kembalikan harta karun Huang Xiao padanya. Kalau tidak, hari ini aku akan membuatmu mati tanpa jejak. Liu Yuan, Beijing Gan. Bagaimana bisa kamu menuduhnya salah? Dia kan tunanganmu. Tunangan? Jangan mimpi siang bolong. Kau pikir aku tertarik padanya? Kalau dia tidak memiliki harta karun, mana mungkin aku mau bermain dengannya selama 3 tahun? Kamu. Brengsek. Perintah orang tua. Kata perjodohan. Apakah kamu ingin melawan surga? Kalau bukan karena kamu adalah aku, ayahku secara biologis. Selain filter ayah kandung, apa sebenarnya kamu ini? Kamu. Bagaimana bisa kamu memukul ayah kandungmu sendiri? Apakah kamu masih punya hati nurani? Hati nurani, kamu hanya ingin memaksa ayahku untuk menikahkanku denganmu. Kamu masih ingin menikahiku? Apakah kamu layak? Gadis cantik, pukul bagus, kerja bagus gadis cantik. Kejar kebahagiaanmu sendiri. Jangan terkekang oleh ayah biologismu. Apa yang kalian bicarakan? Pernikahan ini disetujui olehmu sendiri. 3 tahun lalu, kamu sudah memiliki perjanjian pernikahan dengan Tuan Han. Kamu berubah pikiran. Menyudi orang lain yang salah. Perjanjian pernikahan ada di sini. Apakah kamu lupa? Apa maksudmu berubah pikiran? Hal-hal masa lalu tidak dihitung lagi. Aku menyesal sekarang. Aku hanya ingin mendapatkan suami yang baik. Hidup bahagia sampai tua. Apa kesalahanku? Jangan harap kamu bisa mengatur pernikahanku. Kakak, ayah tidak bermaksud mengendalikanmu. Kakak Han itu orang baik. Kamu menikahinya, kamu akan bahagia. Maling ini. Kalau mau nikah-nikah sendiri. Baik. Kamu mengkhianati perjanjian pernikahan. Untuk siapa sebenarnya kamu melakukan ini? Tentu saja untukku. Guru, terima kasih telah menyembuhkan impotensiku. Ini semua berkat kamu. Kalau bukan karena kamu menyembuhkan Tuan Huang, mana mungkin aku begitu puas semalam. Jadi semalam kamu tidak pulang. Aku main-main dengan Huang Ximing. Kalian berdua benar-benar tidak tahu malu. Hewan. Barang brengsek. Kemalangan rumah. Sayang.
Awalnya memikirkan rahmat tahun ini. Aku tidak ingin. Tapi kalian terlalu banyak. Saya tidak tahan. Kurang omong kosong. Cepat dan kembalikan harta Huang. Jika hari ini Anda tidak menyerahkan, aku mematahkan kaki anjing Anda. Datang. Jika bukan karena keluarga Liu, bagaimana saya bisa membiarkan Anda begitu sombong? Aku akan memberimu kesempatan terakhir. Buka. Aku tidak menyalahkan. Hahaha. Kotak harta karun. Saya akhirnya mendapatkan. Jangan buka. Aku ingin membukanya. Wanita tua, Anda harus beristirahat. Anda adalah kota awan kami, dokter yang paling dihormati. Juga kita, balok atas melawan wabah. Anda tidak bisa jatuh. Tahun itu, dokter menyelamatkan hidupku. Ajari saya dokter. Jalan untuk negara dan rakyat. Selama aku bernafas. Untuk masyarakat. Dedikasikan kekuatanku. Pergi. Mari kita lihat garis depan. Hei wanita tua. Hei. Kelumpuhan saya. Kenapa kau kembali? Tidak bagus. Seseorang melepaskan kotak sihir kutub. Cepat. Cepat berangkat. Antar aku kembali ke keluarga Liu. Baik. Cepat. Kemari. Tuan Tua, wabah akan segera tiba. Apa yang harus dilakukan Kota Yun? Satu-satunya yang bisa menyelesaikan wabah secara menyeluruh. Hanyalah Sang Tabib Suci. Aku akan kembali dulu untuk mengundang Sang Tabib Suci turun gunung, menyelamatkan dunia. Baik. Hahaha. Han Li, kenapa kita tidak punya masalah apapun? Ya, suara ini cukup besar juga. Setelah ribut-ribut lama, ternyata hanya buang angin. Sekarang sudah baik-baik saja. Kotak harta sudah dikembalikan kepada pemilik aslinya. Penyakit kalian sudah dikembalikan kepada pemilik aslinya. Kamu masih di sini mengejek orang. Aku sudah bilang dari dulu, soal penyakit apa yang dikembalikan atau tidak. Bahkan jika kamu pakai ini untuk menipu anak kecil pun tidak ada yang orang percaya. bodoh yang akan pergi. Han Li, jangan gunakan cara licik seperti ini untuk menakut-nakuti orang. Sepertinya kamu hari ini tidak ingin hidup lagi. Benar. Mari kita semua pukul penipu ini sampai mati. Pukul dia sampai mati, pukul dia sampai mati. Diam. Kalian sekumpulan orang bodoh. Lihatlah, apa sebenarnya yang sedang kalian lakukan. Ayah, Pak. Ini. Epilepsi tuan rumah keluarga Liu. Bukankah sudah sembuh? Kenapa kambuh lagi? Mungkinkah penyakit sebelumnya? Kembali lagi, jangan-jangan sebelumnya. Obat penyakit. Kembali. Panggil ambulans. Kakak, kembalikan kotak ajaib kesaudarahan. Kalau tidak ayah akan mengalami kecelakaan. Anda kurang rajin di sini. Anda seorang putri angkat. Apa yang terjadi dengan orang tua ini? Apa hubungannya dengan Anda? Liu Yuyu dia baik hati. Meskipun dia adalah putri angkat, tapi dia peduli dengan ayahnya. Dan kau, dia adalah ayah kandung Anda. Tapi kau mengatakan ini, jika Anda tidak benar, sangat konyol. Kau pikir aku tidak bisa melihatnya? Ini hanya kalian. Ikut bersama pria tua itu. Apakah Anda bermain? Itu benar. Di bawah langit. Bagaimana mungkin ada kebetulan seperti itu? Menurut saya, Kau Han Li bergabung dengan Liu Wanshan. Mencuri kotak harta keluarga Huang saya. Mati. Berani memfitnah saya di sini. Aku tidak takut untuk memberitahu kalian penyakit ini. Setelah beberapa tahun pemurnian, hari ini bahkan lebih mengerikan. Kalau tidak, kita akan mati. Han Li, Anda menggertak orang lain. Kau benar-benar menempatkan pria besar sebagai orang bodoh. Saya juga ingin menggembok kotak ajaib. Saya Berani mengutuk kita mati. Percaya atau tidak aku akan membunuhmu. Kau penipu. Bajak laut. Aku sudah membohongi kita begitu lama. Hari ini ibuku harus membersihkanmu. Apa yang terjadi? Tanganku? Sifiliskah? Mengapa ini kambuh lagi? Lihat situasinya. Sifilis sudah berkembang ke tahap akhir. Selesai. Semuanya selesai. Tidak disangka, ternyata benar-benar kambuh lagi. Apakah kotak iblis ini benar-benar ada? Semua penyakit telah kembali kepada pemiliknya masing-masing. Han Li mengatakannya dengan benar. Jangan sampai kalian tertipu olehnya. Menurutku, ini pasti Han Li yang meracuni Nyonya Li. Bertujuan untuk menakuti kita, agar aku menurut saja. Benar, dia sengaja memanfaatkan pesta pernikahan hari ini untuk mercuni dan menipu Tidak orang. mungkin. Kakak Han bukan orang seperti itu. Apa? Kamu yang meracuniku? Cara sekeji ini tidak boleh membiarkannya lolos. Cepat berikan penawar racun pada Nyonya Li. Kalau tidak aku akan membunuhmu. Aku.
Aku kambuh penyakit jantungku. Bukankah wabahku sudah sembuh? Mengapa bisa kambuh lagi? Leukemiaku sudah kembali. Hanli, apakah apa yang dia katakan benar? Ah, Tuan Han. Ah, tidak. Dokter Han yang hebat. Tadi aku sedang kesurupan. Maafkan aku atas kesalahanku. Tolong selamatkan aku. Aku bersujud padamu. Dokter Han yang hebat. Penyakit jantung saya sakit parah. Hanya kau yang bisa. Tolong bantu aku. Tolong bantu kita. Tolong berbelas kasih. Anda tidak tahu itu salah. Kau tahu kau akan mati. Hanli, tidak. Suami, aku tunanganmu. Kau tidak bisa mati. Anda menyelamatkan saya. Kau pelacur yang kejam. Masih ingin aku menyelamatkanmu. Anda juga cocok. Dokter Tuhan akan menyelamatkan kita. Saya bersedia menginvestasikan 1 miliar. Saya ingin menghasilkan 10 villa. Aku berjanji akan menikahimu. Tolong bantu aku. Aku sudah memberitahu Anda tentang konsekuensinya. Kalian mencarinya. Saya satu. Tidak menyelamatkan. Jangan takut. Aku bersamanya selama bertahun-tahun. Aku tahu kota ini. Cara menggunakan. Dia tidak menyelamatkan kalian. Aku akan menyelamatkan. Huang lebih dulu. Tidak, Huang Krang. Selamatkan aku dulu. Dan aku. Selamatkan aku dulu. Jika bukan aku, kontrol pribadi, efeknya pasti akan terbalik. Pada saat itu penyakit semua orang akan memburuk. Hanli, kau kurang berpura-pura. Menurut saya, kau hanya takut padaku. Ambil kredit Anda. Sulit untuk membujuk hantu sialan, impotensi asli Anda, karena ginjalmu lemah. Jika kamu sembarangan menggunakan kotak sihir, kondisi ginjalmu yang lemah akan menguras habis ginjalmu. Tidak percaya? Silakan coba saja. Mari kita coba. Naga hijau dan macan putih. Berbaris dengan megah. Burung merah dan pinayu hitam. Melindungi kebenaranku. Energi penyakit. Seraplah ini. Jantungku. Tiba-tiba tidak terasa sakit lagi, lihatlah. Aku juga merasa tubuhku lebih bertenaga. Sepertinya sifilisku juga memudar. Warna kulitku juga membaik. Tuan Huang, kamu hebat sekali. Hanli, bukankah kamu bilang energi penyakit akan bertambah parah? Kenapa aku tidak melihatnya? Menyedihkan. Ini hanyalah ilusi sesaat sebelum kematian. Tinggal 1 menit lagi. Penyakitmu akan meledak sepenuhnya. Tuan Huang sudah menyembuhkan penyakit kami. Masih berani bicara omong kosong? Betul. Sekarang Tuan Huang ada di sini. Kamu sampah ini sudah tidak berguna lagi. Berani pura-pura. Hati-hati aku bunuh kamu. Binasakan dia, patahkan kakinya. Buat dia berlutut memohon pada kita. Apa yang kalian mau lakukan? Kalian tidak boleh melukai kakak Han. Yuyu. Jangan takut pada mereka. Mereka akan mati sebentar lagi. Benar-benar seperti yang dia katakan. Penyakitku kambuh lagi. Ginjalku. Sakit sekali. Rasanya seperti hancur. Suhu. Tolong aku. Selamatkan aku. Aku masih harus meneruskan keturunan. Saya selaku guru. Semua yang dia katakan benar. Saya mohon padamu. Tolonglah. Saya salah, Tabib Han. Saya benar-benar tahu saya salah. Kalian semua bajingan munafik. Binatang tak berperasaan. Aku tidak peduli dengan kalian. Biarkan kalian mati sendiri. Hanli, kau memaki kami tak berperasaan. Kau tinggal di keluarga Liu selama bertahun-tahun. Sekarang kau melihat commission tanpa menolong. Masih manusiakah kau? Aku masuk ke keluarga Liu. Kalian yang memohon-mohon pada waktu itu. Kalian yang ingin menyembahku. Apa hubungannya denganku? Minggir. Aku sudah merawatmu selama 3 tahun. Setidaknya aku sudah berusaha keras meskipun tanpa hasil. Tolong selamatkan kami. Biarkan kami pergi. Tuan Han. Keluarga Liu kami yang pertama kali tidak adil. Aku Liu Wanshan gagal mendidik anak perempuan. Saya minta maaf kepada Anda di sini. Tapi Ruyan adalah putri saya. Tolong berikan dia jalan hidup. Kakak, apakah kamu lapar? Ini untukmu. Lupakan saja. Aku hanya akan menyelamatkan kalian sekali ini. Setelah itu kita beres. Hubungan kita berakhir sampai di sini. Terima kasih Guru. Terima kasih Tuan Han. Bawakan kotak iblis itu.
Sudah sembuh. Pergilah kalian semua. Syukurlah. Benar-benar seperti dewa. Tuan Han, Anda sangat hebat. Guru, Anda benar-benar titisan dewa. Saya tahu saya salah. Dulu saya yang salah. Tapi sekarang saya sudah bertobat. Guru saya berjanji. Aku berjanji akan menjadi sapi dan kuda. Untuk kesalahan saya hari ini. Pandaman. Guru. Huang Ziming. Ambisi serigala Anda. Aku sudah melihat. Hanli, aku benci pengkhianat. Kau harus pergi. Bukankah itu hanya trik? Apa yang harus dipasang? Baik, Anda menangguh saya. Aku akan mencarimu. Saudara Han. Kau mau kemana? Aku akan meninggalkan Cloud City. Melintasi. Benar. Mengingatkan Anda tentang pintu. Kotak ajaib terbuka. Di sini akan ada. Wabah mematikan melanda. Tidak ingin mati. Cepat pergi. Wabah mematikan. Apakah itu yang saya temui sebelumnya? Wabah Ebola. Bagaimana mungkin? Wabah mengerikan itu. Kembali lagi. Bukan comeback. Tapi upgrade diperkuat. Yang harus kalian hadapi selanjutnya. Ini adalah yang terkuat dalam sejarah manusia. Kematian wabah. Infeksi dalam waktu 7 hari. Kematian. 99%. Saat ini tidak ada obat. Tolong minta berkah. Han Mister, kau tinggal dan menyelamatkan kami. Ya Tian Han. Keluarga Lin saya bersedia menyumbangkan 10 miliar aset. Tolong bantu kami. Tidak bisa. Kau tidak bisa pergi. Kau harus tinggal. Sudah aku bilang. Kita sudah putus semua hubungan. Pergi kau. Dari mana datangnya bocah ingusan ini? Wabah kematian bisa dicegah dan dikendalikan. Menurutku, siapa yang berani menyebarkan rumor di sini? Aman. Anda akhirnya datang. Bukankah ini Istana Asura? Ketua Aula Ketiga. Huang Wu. Tuan Quechua. Apa yang barusan Anda katakan? Bahwa wabah sudah terkendali. Apa itu benar? Tentu saja. Wabah kematian. Di bawah upaya tanpa henti dari Istana Asura dikendalikan penyebarannya. Dan sebentar lagi akan dimusnahkan. Menurutku. Semua orang jangan percaya pada bagus sekali Hanli. Kamu menggunakan wabah untuk menakuti semua orang. Apa sebenarnya maksudmu? Paman cepat tangkap dia. Apa-apaan ini? Pada saat genting seperti ini. Masih berani menyebarkan rumor. Nanti. Orang-orang bawa dia pergi. Kalian benar-benar tidak tahu apa artinya mati. Aku sekarang sedang memperbaiki energi penyakit. Tidak sempat mengurus kalian. Tapi sebentar lagi ketika wabah datang, kalian tidak akan tahu bagaimana kalian mati. Bagaimana kalau Tuan Quechua melepaskan Tuan Han dulu? Jika dia memberikan penyakit yang lalu kembali kepada kita, maka semuanya tamat. Apa yang kalian takutkan? Sekarang kotak iblis sudah aku rebut kembali. Aku ingin lihat bagaimana mungkin kamu bisa mengembalikan penyakit itu. Kali ini, Anda berani berbicara di sini. Tar K Bawa dan Parong. Berhenti. Wabah akan datang. Kau ingin menghancurkan kota. Ayah akhirnya kau datang. Kakek. Kenapa kau datang? Jangan panggil kakek. Aku tahu apa yang terjadi sebelumnya. Keluarga Liu kami tidak ada sepertimu. Serigala bermata putih yang tidak berterima kasih. Han Mister. Saya melihat bagaimana Anda berpura-pura. Lakukan dengan baik. Aku melihat hal kecil Hanli. Dia hanya ingin buat kepanikan dengan wabah. Sangat kaya. Sebagai Tuan Rumah Syura. Sama sekali tidak. Duduk dan menonton. Itu benar. Tuan Huang benar. Sesuatu seperti ini. Jangan pernah memaafkan. Dia berani. Kemarilah. Anak ini tidak bisa tinggal. Baiklah ya, ternyata. Dia hanya sekarang. Limbah yang tidak kompeten. Tuan Tuhan, cepat tangkap dia. Berikan dia ke penjara. Menunggu rambut jatuh. Sangat bagus bekas luka-luka sakit. Siapa yang baru saja menyelamatkan kalian? Sekarang Bernie menstigmatiku. Aku memperingatkan kalian. Wabah kematian harus tiba. Sekarang tangkap aku. Saya pikir kalian. Bintang umur panjang gantung. Terlalu lama. Kematian wabah. Saya telesekra efektif Menska dan mencontoh itu semua salahku. Membuat Anda dirugikan. Tapi sekarang wabah kematian melanda. Garis depan adalah kekalahan. Silakan bergabung dengan saya di garis depan untuk memerangi epidemi. Menyelamatkan ribuan orang di seluruh kota. Ayah Liu, Anda adalah pemimpin medis di Yuncheng. Dia juga seorang pahlawan dalam perang melawan wabah. Apa yang Anda katakan? Kehilangan garis depan. Ya, apa yang terjadi? Tuan rumah berkata, ini bukan wabah. Apakah sudah disegel?
Omong kosong. Mereka tahu. Garis depan melawan wabah. Hilang. Wabah segera menyapu. Pemilik kota meminta saya kembali untuk meminta bantuan. Sekarang hanya Mr. Han. Untuk menyelamatkan kita. Barang lama kau kentut. Aku bilang padamu. Jika kau berani menyebarkan rumor. Aku meminta paman untuk menangkapmu. Tangkap aku. Aku Liu Changhe untuk kota awan adalah hati dan otak. Kelompok belatung Anda. Mengapa menangkap saya? Dan kalian. Sepet lepaskan Mr. Han. Atau tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Aku sudah bilang. Kalian akan menyesal. Luar biasa. Aku bisa mengerti. Ini tua dan kecil. Saya bernyanyi begitu banyak. Kalian berdua akan bergabung. Manfaatkan wabah. Bencana yang baik. Apa? Apa yang terjadi? Aku tahu. Wabah ini adalah Han Li menyatukan Yuan Shan. Bencana yang dibuat. Mereka ingin mengambil ini. Bencana besar. Apa? Ayah. Huang Ziming, kau jarang membingkai Han dan kakekku. Mereka bukan orang seperti itu. Fakta ada di depan kita. Baru saja semua orang melihatnya dengan jelas. Han Li dia memiliki penyerapan dan seni hitam melepaskan penyakit. Wabah ini. Dia membalas dendam pada masyarakat. Sarana untuk membuat kekayaan besar. Itu benar. Aku bersaksi. Dia telah melakukan hal seperti ini sebelumnya. Tanpa diduga. Keluarga Liu yang bermartabat. Sangat dihormati. Itu adalah pertarungan medis di Yuncheng. Ternyata hal kecil dengan Han Li. Datang bersama. Membuat wabah. Baik menyebarkan rumor. Oh. Yang mengatakan itu. Seperti. Itu benar. Liu Changhe. Ini. Apa yang harus dijelaskan? Semprotan mulut darah. Saya untuk karir medis di Yuncheng. Berikan seumur hidup. 90 tahun. Pergi ke garis depan melawan epidemi. Kau sangat memfitnah. Ingin menjadi kaya dengan kehidupan orang-orang di Yuncheng. Aku tidak akan pernah berjanji. Ayo, Jack Heng. Bawa dia dan Han Li. Berikan aku penjara. Anda hanya menangkap saya. Masih berani menangkap Mr. Han. Tanpa dia, kota awan hilang. Wabah maut. Hanya aku yang bisa menyembuhkannya. Kalian semua bodoh. Tunggu sampai kalian terinfeksi. Jangan datang memohon padaku. Berani-beraninya menyebarkan rumor. Mengancam kami. Benar-benar punya niat jahat. Tangkap dia untukku. Tunggu dulu. Lepaskan kakek dan kakak Han. Kakekku adalah tamu terhormat Tuan Kota. Tamu istimewa. Kalian tidak punya bukti, tidak bisa menangkap orang seenaknya. Aku akan segera melaporkan ini pada Tuan Kota. Supaya dia datang menegakkan keadilan. Dari mana datangnya perempuan ini? Berani-beraninya bicara sembarangan. Kau hanyalah seekor anjing liar dari anjing jalanan. Sejak kapan kau bisa bergaya pahlawan di sini? Berani kau menyentuhnya. Kau cari mati. Masih berani memukulku? Kasih muka sama kau. Kau dan tua bangka ini menyebarkan wabah. Ini kejahatan yang pantas dihukum mati. Kalian tunggu saja ajal. Kalian tanpa bukti. Apa dasar kalian menuduh mereka bersalah? Kakak Han sudah 2 kali menyelamatkan kalian. Apa beginilah cara kalian membalas budi kakak Han? Han Li melakukan kejahatan besar tingkat 1. Siapapun yang membela adalah kaki tangannya. Kemampuan medis kakak Han membantu kalian menanggung rasa sakit. Dia tidak punya kemampuan menyebarkan wabah. Dia membantu kalian menanggung penyakit. Tapi kalian memperlakukannya seperti ini. Apa kalian tidak merasa bersalah? Anjing liar sepertimu, memberi muka padamu. Coba berani lagi menyentuhnya. Yu benar. Kalian semua tak tahu malu. Sudah ku bilang siapapun yang membela. Itu adalah kaki tangan. Apa kalian juga ingin menyebarkan rumor? Mengambil untung dari bencana ya. Tangkap mereka semua. HMPH, kau sok manis. Sekarang kau terjebak sendiri kan? Lalu sekarang, kau bisa bersama kakak Han, menunggu ajal di penjara. Dan satu lagi, benda ini kembalikan padamu. Benda milik orang mati. Aku tak mau hei. Apa maksudmu? Pendan giok ini bukan milikmu. Itu milik Yuyu. Benda ini sejak awal adalah punya gadis kecil yang menggemaskan ini. Aku merasa aku suka. Jadi aku ambil saja. Apa yang bisa kau lakukan padaku? Ternyata, gadis kecil yang menyelamatkanku bertahun-tahun lalu. Bukan kamu. Tapi Liu Yuyu. Cukup omong kosongnya. Simpan untuk perjalanan ke neraka bersama. Kita ngobrol lagi. Bawa dia pergi dan penggal. Beraninya kau. Aku ingin bertemu dengan Tuan Kota. Untuk melaporkan keluhanmu. Tidak perlu. Paman tua. Dengan tubuhmu yang lemah ini. Sepertinya tidak akan kuat menahan wabah yang datang 3 menit lagi. Lebih baik anggap saja sebagai waktu untuk meninggalkan tempat ini. Kakak Han, apakah yang kau katakan benar? 3 menit lagi wabah akan datang. Benar. Hahaha. Hei kamu.
Berhenti berpura-pura jadi orang baik. Siapa kau kira dirimu? Wabah itu bisa datang kapan saja. Masih berlagak. Aman. Bagaimana kalau? Serahkan mereka padaku saja. Aku ingin mereka tahu. Apa konsekuensi dari menyinggung saya? Taruh. Ini konyol. Apa wabah? Tidak pernah mendengar. Aku punya sesuatu di rumah. Aku pergi dulu. Aku pergi, aku juga pergi. Sekelompok orang bodoh dicemooh. Ini. Gas berakim macam APA ini. Sangat kuat. Wabah? Ini adalah wabah. Kematian wabah. Ini lebih dari wabah Ebola. 10 kali lebih keras. Apa? Wabah kematian benar-benar datang. Ini sudah berakhir. Ini adalah wabah kematian. Tingkat kematian adalah 99%. Hanli tidak berbohong. Wabah tidak bisa dikendalikan. Kurang omong kosong di sini. Apa wabah sial? Jangan percaya rumor. Ini pasti. Hanli anak itu meninggalkan sarana balas dendam. Itu benar. Dia akan menjadi heks. Adalah racun. Di mana Mr. Han? Tolong Tuan Han selamatkan aku orang-orang di Yuncheng. Tuan Kota. Tuan Kota yang datang. Tuhan tolong. Kematian wabah. Bahkan menyebar ke sini. Bagaimana dengan Mr. Halihan? Aku ingin melihatnya. Sekarang hanya dia bisa menyelamatkan saya. Huang Wu. Aku bertanya padamu. Bagaimana dengan Hanli? Aku tertangkap. Apa? Bukankah aku menyuruh Liu Changhe untuk menjemputnya? Di mana Liu Changhe? Apakah dia tidak memberitahumu? Dia juga sudah kutangkap. Bagus sekali kau Huang Wu. Ternyata menyalahgunakan kekuasaan. Menangkap penyelamat Yun Cheng. Dia satu-satunya orang yang bisa menyelamatkan kota Yun ini. Apakah kamu tahu? Aku akan menghajar mati kau. Kota, yang mulia penguasa kota. Sekarang juga aku akan mengorganisir tim medis terbaik untuk membasmi wabah. Memecahkan kepala lobak biar aku pecahkan. Hanya Hanli yang bisa menyelamatkan Yun Cheng. Yang mulia penguasa kota. Sekarang apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus dilakukan? Aku tidak peduli bagaimana dengan cara apapun. Kembalikan Tuan Han untukku. Ya baik-baik. Jika tidak bisa mengembalikannya, tidak perlu menunggu aku memenggal kepala kalian. Kalian semua akan mati diracun. Ya. Masih berdiri di sana untuk apa? Cepat pergi. Baik-baik. Guru. Akhirnya kali ini kau ada di tanganku. Huang Ziming, apa sebenarnya yang ingin kau lakukan? Laikyukin APA. Sangat sederhana. Tanda tangani ini. Surat pengakuan melepaskan wabah. Dan serahkan teknik rahasia milikmu padaku. Kalau begitu, aku bisa mengampuni nyawamu. Bagaimana kalau aku tidak mau menandatanganinya? Bagaimana bisa? Saya menyarankan kamu segera melepaskan aku, lalu berlutut dan minta maaf. Aku masih bisa menyelamatkan nyawamu. Kalau tidak, nanti ketika wabah datang, seluruh keluargamu akan binasa. Jangan bilang, aku tidak memperingatkanmu. Hahaha. Hanli, sepertinya sampai sekarang, kamu masih belum mengerti situasinya ya. Aku beritahu kamu, di sini aku adalah tuan. Aku bilang kamu adalah sumber wabah. Tidak ada yang berani membantahkan. Jadi dengar-dengaran saja. Dan tanda tangani ini untukku. Sayang. Berhenti. Hahaha. Berani sekali. Tuan Han adalah penyelamat kota Yun. Bagaimana mungkin kamu menggunakan cara kotor seperti itu untuk menuduhnya? Manis sekali. Apa kamu masih punya hati nurani? Hati nurani. Buka lebar-lebar mata anjing kalian. Sekarang kalian adalah tawanan. Kalau aku mau membunuh kalian, lebih mudah daripada menginjak semut. Sehari menjadi guru, sepanjang hidup menjadi ayah. Tuan Han dulu begitu baik padamu. Kamu malah melawan guru dan mengkhianati asalmu. Ini baru mengingatkanku. Kamu ini, Guru Beiku. Aku harus benar-benar berterima kasih. Selama bertahun-tahun ini, atas jasa-jasamu dalam mendidikku. Muridmu ini, aku ingin mengajakmu mencicipi daging babi panggang. Bagaimana? Ayo, buka mulutmu. Huang Ziming, Anda benar-benar satu serigala bermata putih yang tidak dikenal saat kau berlutut di depanku. Aku harus satu kaki menempatkan Anda di parit. Hahaha. Tuan-tuan, hari ini berbeda. Kita bisa menyerang dan bertahan. Tapi aku masih tahu bagaimana harus berterima kasih. Kami berdua magang.
Selama kau menyerahkan Kara menggunakan kotak ajaib. Bagaimana dengan saya? Aku akan mengampuni hidupmu. Huang Zhiming. Kau terlalu tak tahu malu. Sesuatu yang lama tutup mulut. Aku bilang padamu, tidak ada bagian di sini. Ada apa? Pergi dan carry ke Machine Gun? Lalu aku hari ini hanya untuk melengkapi Anda. Biarkan Anda mengatakan bahwa Anda mengatakan. Berhenti, jangan sakiti kakekku. Baiklah ya. Aku tidak bisa menyakiti kakekmu. Kalau begitu aku cedera yang baik. Ow. Ahaha. Gelas kecil. Aku sekarang di depan ayahmu. Cake Mew. Dan wajah pria Anda bermain dengan keras. Mendeses. Aduh, apakah terlalu menarik untuk dipikirkan? Hahaha. Oh ya. Berbicara, keluarga Willow Anda. Rasa anak kandung. Aku sudah mencicipinya. Rasanya punya anak angkat. Aku juga harus mencobanya dengan baik-baik. Aduh. Tampaknya cukup sulit juga ya. Orang-orang, tahan dia untukku. Saat ini juga aku akan di depan ayahnya, kakeknya dan suaminya mempermainkannya dengan keras. Sungguh menggairahkan. Hahaha. Tuan Kota segera tiba. Kalau kamu berani cari mati lagi, hati Tuan Kota memusnahkan seluruh keluargamu. Apa katamu, Tuan Kota? Aduh, aku sangat takut. Hahaha. Tuan Kota sedang di garis depan. Panggil dia ke sini. Dia pasti akan segera datang. Aku bilang padamu, hari ini aku akan mempermainkannya. Oh. Menggemaskan, jika kamu berani menyentuh Yuyu dengan satu jari, aku akan melayanimu. Han Li, kamu berani melukai akar kehidupanku. Hari ini, aku pasti akan menghancurkanmu menjadi serpihan. Tuan Kota yang terhormat. Tenang saja, keponakanku itu pasti akan menjaga sikapnya dengan baik. Dia pasti tidak akan menyinggung Han Tuan. Betul. Huang muda mungkin bisa menyadari kesalahan fatalnya. Mungkin mereka berdua sudah berdamai dan minum teh bersama. Bercakap-cakap dengan gembira. Hahaha. Beraninya kamu. Tuan Kota yang mulia, Anda datang tepat pada waktunya. Akhirnya aku menemukannya. Akar penyebab wabah di kota Yun. Apa maksudmu? Aduh. Paman, tenang saja. Hari ini Tuan Kota kebetulan ada di sini. Aku berjanji akan mengembalikan kota Yun kepada masa damai yang terang benderang. Tolong lihat semua. Dalam interogasiku, benda Han Li ini akhirnya mengakui dia dengan ilmu hitam jahat berkolaborasi dengan kotak iblis ekstrim itu. Baru melepaskan wabah mematikan itu. Kertas pengakuan itu dipaksakan olehnya. Kamu memaksanya menandatangani surat pengakuan. Tuan Kota, bukan memaksa. Aku hanya menggunakan sedikit cara. Tidak disangka anak ini mengakui tanpa dipukul. Tuan Kota, lihatlah, aku telah menemukan sumber wabah. Apa Anda akan memberi penghargaan padaku? Penghargaan. Baik. Kamu benar-benar melakukan hal yang hebat. Aduh, terima kasih atas pujian Tuan Kota. Aku hanya ingin membantu menyelesaikan wabah di kota Yun dengan memberikan sedikit usaha dari diriku sendiri. Tuan Kota, mengapa endemikal saya? Lihat baik-baik. Ini adalah surat pengakuannya. Dia adalah dalang di balik pelepasan wabah. Masih keras kepala sampai saat-saat terakhir. Buka mulutnya. Apa yang kalian lakukan? Lepaskan aku. Tuan Kota, aku keluar untuk Yun Cheng. Penyebab wabah. Beraninya kau melakukan ini padaku, Paman. Sebagai tuan dari Shura Hall, apakah kamu hanya melihatnya? Hal-hal kecil. Tutup mulutku. Pemilik kota ada di sini. Jangan sombong. Sumber wabah telah diidentifikasi. Itu adalah negara Lang Putih 800 mil jauhnya. Kau masih di sini. Apakah kamu bodoh? Cepat lepaskan aku. Tapi dia memang punya sihir menyimpan dan melepaskan penyakit. Dia adalah iblis. Kita harus segera hancurkan dia. Kalau tidak, kita di kota awan tidak akan pernah ada kedamaian. Kau bilang dia adalah iblis. Kau tahu. Sekarang seluruh kota. Hanya dia yang bisa menyelamatkan kita. Kehidupan kita semua. Semuanya ada di tangannya. Kau tahu apa? Itu benar. Keluarga Huang saya. Lebih dari 1000 orang. Semua dalam wabah. Sekarang bisa menyelamatkan keluarga Huang saya. Hanya ada Mr. Han. Tersinggung Mr. Han. Anda tahu apa yang harus dilakukan. Aku sudah bilang. 9 nyawa Anda. Semua ada di tanganku. Penggalan dosa. Belum cepat berlutut. Wabah telah tiba. Apakah kau ingin aku? Bahkan jutaan orang di Yunceng. Apakah Anda dimakamkan dengan Anda? Tidak. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin dia bisa punya kemampuan seperti itu? Aku tidak percaya. Aku mati-matian tidak akan mempercayainya. Han Li, kamu pasti sedang berbohongkan. Kalau kamu benar-benar punya kemampuan. Hari ini, tolong hilangkan wabah maut ini untukku. Tuan Han, tolong selamatkan semua orang.
dan wabah di tubuhku. Tolong selamatkan aku. Aku juga. Aku juga terkena wabah. Tuan Han, tolong selamatkan aku. Kalian yang tak tahu malu. Apa kalian masih punya muka untuk memohon padaku? Tadi kalian memfitnahku saat aku masuk penjara. Kalian bahkan ingin menguliti aku hidup-hidup. Hanli, aku tidak mau mati. Tolong selamatkan aku. Ayah, kakek, aku mohon tolong bantu aku berbicara baik-baik. Aku adalah keluarga tercinta kalian. Saudara Gondang, kalian tidak bisa tinggal diam saja. Aku tidak punya anak sepertimu. Dulu kamu begitu kejam pada kakak Han, sekarang baru tahu menyesal. Itu pantas untukmu. Tuan Han, orang-orang tak prepare kemanusiaan ini lebih baik tidak usah diselamatkan. Namun masih ada ribuan rakyat di kota Yun. Mohon Anda bersikap bijaksana. Bantulah mereka. Pahlawan penyelamat. Selama 3 tahun, aku telah menyelamatkan banyak sekali rakyat kota Yun. Namun sebagai balasannya, aku malah dipenjara. Nyaris kehilangan nyawa. Aku tidak mau lagi menyelamatkan orang-orang yang menggigit tangan yang memberi makan. Kali ini, aku bersumpah tidak akan turun tangan. Kenapa? Semakin besar kemampuan, semakin besar tanggung jawab. Diam kau. Wanita tak tahu malu. Berani-beraninya kau menuduh Tuan Han. Kau tak punya moral sedikit pun. Berani-beraninya kau mempermainkan moral orang lain. Tuan Han penuh keadilan dan ketulusan. Apa yang tidak ingin dia lakukan? Tidak ada yang bisa memaksanya. Aduh, semua salahku. Ini semua karena aku terus-menerus melukai guru berkali-kali. Semua dosa ini, aku yang akan menanggung semuanya. Guru, keluarga Huang, dan rakyat kota Yun. Aku benar-benar bersalah pada kalian. Hari ini, aku akan mati untuk menebus dosaku. Keponakan, apa yang kau lakukan? APA, Tuan Muda Huang, kamu tidak boleh kenapa-napa. Jika kamu mati bagaimana dengan aku? jangan halangi aku. Biarkan aku mati di sini untuk menebus dosaku. Hanya saja, sepanjang hidupku, orang yang paling aku bersalah padanya tetap guru. Pertunjukan. Lanjutkan pertunjukan. Baiklah. Aku akan menemanimu berakting sebentar. Guru, ini adalah setengah dari harta keluarga Huang. Begitu juga kotak iblis yang baru saja disita. Semua ini untukmu. Aku tahu. Bahkan jika seperti ini, tidak bisa menebus kesalahanku. Tapi aku tetap memohon guru. Beri aku satu kesempatan untuk menebus dosa. Akting seburuk ini. Membakar koran di kuburan. Mempermainkan setan. Aku akan melihat. Apa trik yang kau miliki? Kau. Apa benar kau sudah tahu kesalahanmu? Saudara Han, hati-hati ada tipu daya. Bocah ini sangat licik. Dia hanya berakting. Tuan Han Jangan sampai kau tertipu olehnya. Aduh, aku tahu sampai sekarang. Kalian masih tidak mau percaya padaku. Karena aku memang bersalah. Aku pantas dimarahi. Tapi jika karena kesalahanku, membuat rakyat kota Yun, tidak ada yang bisa diselamatkan. Aku juga tidak punya muka untuk menghadap leluhur keluarga Huang. Guru, aku sekarang hanya ingin menebus dosa dengan jasa. Aku hanya ingin menyelamatkan rakyat kota Yun. Jika Anda tidak bertindak, biarkan aku menggantikan Anda. Aku mohon pada Anda. Ternyata masih belum menyerah. Ingin menipu mantra rahasia ya? Kalau begitu aku akan bermain sesuai rencanamu, membuatmu menuai apa yang kau tanam. Maksudmu, kau ingin menggantikanku menggunakan kekuatan besar, menggerakkan kotak iblis, menyelamatkan makhluk hidup. Apa kau tahu, begitu besar konsekuensinya? Kau bisa mati. Aduh, tidak boleh keponakan baik. Kau anak tunggal. Di luar wabah sedang berkecamuk. Jika kau mati, keluarga Huang akan punah. Jika nyawaku bisa. Menekar nyawa salura, Rachid Kota Yun. Siniwa orang akan selamat. Itu juga bisa menjadi penebusan dosa. Guru, aku mohon. Beri aku satu kali lagi kesempatan untuk menebus dosa. Sudahlah. Bagaimanapun juga kita pernah menjadi guru dan murid. Baiklah, aku akan memenuhi permintaannya. Anggap saja ini sebagai kesempatannya untuk menebus dosa. Terima kasih, Guru. Terima kasih, Guru. Aku bersumpah. Jika aku mengecewakanmu lagi, semoga langit menimpaku dengan 5 petir dan jiwaku hancur berkeping-keping. Haha. Bencana dari langit masih bisa dihindari. Tapi bencana yang dibuat sendiri tidak bisa dihindari. Mau menipuku dengan mantra rahasia? Aku akan membuatmu menanggung akibatnya. Kotak iblis dan mantra rahasia. Aku akan mewariskannya padamu sekarang. Baik. Namun ingatlah. Mantra ini hanya paling berguna pada saat pertama kali digunakan. Sebaiknya kau gunakan sekarang juga untuk pergi menyelamatkan keluargamu. Setelah itu jika digunakan secara salah, akan mendatangkan malapetaka besar. Baik-baik. Aku akan mendengarkan semua nasihat guru. Kau mau menipu saya, Pak? Pasti kebalikannya. Pertama kali menggunakan mantra, pasti ada masalahnya. Mau mencelakai keluargaku. Apa kau pikir aku bodoh? Tuan Kota, Anda telah berhasil melawan wabah dengan jasa yang luar biasa. Biarkan aku membantu memulihkan kondisi Anda dulu. Hentikan. Kotak iblis ekstrim. Tarik. Berhenti. Kenapa aku tidak AP? Wabah kematianku.
Sembuh total. Bahkan penyakit kakiku selama bertahun-tahun juga sembuh sepenuhnya. Tuan Han, kebaikan yang sangat besar. Cak akan kelepakan Seymour Yang hidupku. dikatakan saudara Han benar adanya. Penguasa kota ini sungguh tak apa-apa Maka lagi. rakyat kota Yun punya harapan untuk diselamatkan. Hahaha. Aku sudah menguasai kotak sihir dan mantra. Mulai sekarang, aku, Huang Zhiming, Barla Pinalamat Dunia yang sederhana. Hahaha. Batuk-batuk-batuk. Jika kau sudah mempelajari mantra, lalu kenapa belum juga menepati janji? Pergilah selamatkan semua makhluk di kota Yun. Han Li, apa kau sedang mengajari aku bagaimana bertindak hanya dengan dirimu? Berani-beraninya kau. Huang Zhiming. Apa kau ingin mengingkari janji? Benar juga. Apa yang baru saja kau janjikan pada gurumu. Sekarang ribuan rakyat kota Yun menunggumu untuk menyelamatkan mereka. Jangan sampai kau menyesal nantinya. Betul. Aku pernah berkata akan menyelamatkan orang, tapi dengan syarat. Kalian harus menyerahkan semua harta benda di rumah. Dan Sinuwa wanita cantik. Serahkan semuanya padaku. Jika tidak, jangan harap aku akan turun tangan membantu. Murid durhaka, kau melanggar janji. Apa kau tidak takut mendapat balasan? Balasan. Hahaha. Sekarang kotak sihir dan mantra ada di tanganku. Aku Piradahu kalian. Akulah tabib suci. Siapapun yang tidak terima, aku akan menghancurkan kota Yun. Huang Zhiming. Puluhan ribu rakyat kota Yun kami sedang menderita. Kau berani menipu dan membawa kabur kotak sihir penyelamat dunia, lalu menjadi kaya dengan cepat. Aku tidak berani. Huang Zhiming, aku tahu kau punya dua hati. Tidak takut untuk memberitahu Anda. Metode ini salah. Sekarang kau kembali. Masih ada kesempatan untuk hidup. Hahaha. Kau benar-benar berpikir aku bodoh. Saya memiliki kemampuan. Tertipu. Mengapa saya harus mengembalikannya kepada Anda? Jika kalian ingin hidup, berlutut saja dan menawarkan semua properti. Jika demikian, aku bisa mengampuni hidupmu. Orang jahat. Beraninya kau menipu tuanmu. Lalu bagaimana? Kalian dengarkan aku. Aku akhirnya menghitung 3 angka lagi. Jika kau tidak berlutut, jadi orang-orang di Yunceng. Ikuti kalian. Pemakaman bersama. Itu terserah Anda. Berani menaruh kata-kata di sini. Han Li, kau sudah mati. Konyol, aku sudah bilang. Trik untuk Anda. Hanya yang pertama kali paling berguna. Setelah itu gunakan. Akan membawa bencana. Orang bodoh. Kau pikir aku akan percaya? Hanya kotak ajaib dan trik. Aku sudah mencoba. Itu semua benar. Mulai sekarang, akulah yang memiliki takdir. Dewa. Kehidupan ribuan orang di Yunceng. Apakah Anda benar-benar mengabaikannya? Mereka layak mendapatkannya. Aku bilang padamu, tanpa uang mereka akan mati. Paman, beritahu keluarga Yunceng. Pergi ke keluarga Huang saya, keluarga kuning saya. Waktu untuk menghasilkan banyak uang. Di sini. Hahaha, baik. Keponakan. Sejak saat itu keluarga Huang saya mendominasi Yunceng. Tidak ada yang bisa menghentikan saya. Saya. Ini akan menghasilkan banyak uang. Hahaha. Tidak bisa. Kehidupan ribuan orang di Yunceng. Semua ada di tangannya. Ikuti aku. Hari ini harus. Ambil kembali kotak penyelamatan. Yupes, apa yang bisa saya lakukan? Sekarang seluruh kota wabah. Kita hampir mati. ITU Huang Zhiming. Apa lagi yang harus kita lakukan? Batuk. Hei, Buku kurang. Sudah menguasai. Wabah ini. Perawatan. Dan metode pengobatan. ops, hahaha. Itu benar. Ini sangat bagus. Kami telah menyelamatkan. Huang Shao adalah penyelamat kita. Bagus untuk dikatakan. Jika bukan karena aku, Tenkan orang jahat, dapatkan harta ini. Wabah di pintu Anda. Aku takut mati. Tidak ada yang bisa menyelamatkan. Konyol. Mencari kulit dengan harimau. Menemukan diri sendiri. Kau kentut. Huang Shao adalah orang yang paling baik hati. Lebih dari beberapa orang memiliki hati nurani. Huang Shao menyembuhkan penyakit dan menyelamatkan orang. Beberapa orang. Hati yang hancur lebih awal. Di mataku. Hanya uang yang tersisa. Anda. Menyelamatkan orang bisa. Namun, aku punya permintaan. UPS tidak ada masalah. Huang kurang. Apa yang Anda minta? Apa yang dibutuhkan Huang? Kami harus puas. Itu bagus. Jika kau ingin mati, berikan semua properti dan kecantikan. Kalau tidak, semua harus mati. Apa? Huang Kerang, Anda. Bukan berarti, apakah Anda memperlakukan kami secara gratis? Hahaha. Sekelompok besar orang bodoh. Apa yang saya katakan, kalian semua percaya. Katakan yang sebenarnya. Kotak ajaib ini. Aku dari Hali anak itu. Merebut tangan. Cara mengobati penyakit. Aku juga. Tertipu. Jadi, bagaimana aku bisa menyelamatkan kalian secara gratis? Ini kamu. Orang jahat. Sebelum kita kalah, jadi percayalah padamu. Aduh, sayang sekali. Di dunia ini, tidak ada obat penyesalan. Sekarang, kau hanya bisa menjadi anjing. Jika Anda tidak membayar. Tapi kau harus mati. Hahaha. Huang Zhiming.
Kau tidak memiliki hati nurani. Apakah kamu tidak akan mendapat balasan? Kalian semua akan mati. Aku tidak takut pada kalian. Takut pada kalian. Bahkan setelah jadi hantu pun tidak akan melepaskanku. Hahaha. Huang Wu. Halo, ini adalah tuan dari Istana Shura. Punya tanggung jawab menjalankan hukum. Apakah beginilah cara kamu melihat keponakan melakukan perampokan di sini? Hahaha. Lalu apa? Keponakinku. Tidak merampas secara terang-terangan. Mereka bisa memilih antara uang atau nyawa mereka. Selesai sudah. Kota Yun dan semua orang. Sudah selesai. Huang Ziming tidak bisa menyelamatkan kalian. Jurusnya palsu. Tuan Han pasti punya cara. Kamu harus menyelamatkan kami. Mudah saja. Setelah aku berhasil melewati ujian untuk menjadi dewa, tentu saja aku bisa menyelamatkanmu. Apa? Melewati ujian untuk menjadi dewa? Dewa. Di zaman APA kita hijab sekarang, masih ada yang percaya menjadi dewa dengan ujian? Menurutku kamu sudah gila. Benar-benar sakit jiwa. Ahaha. Apakah ini benar? Tentu saja. Namun kalian perlu mendirikan perkemahan besar di utara kota. Untuk ritual ujian dewa, gunakan kotak iblis di tangan Huang Ziming sebagai persembahan. Dengan begitu, aku bisa menjadi dewa setelah melewati ujian dan menghilangkan semua wabah. Hanli, oh Hanli. Kamu sudah hampir mati. Masih berani bicara besar. Omong kosong seperti ini, kalian juga percaya? Hal menjadi dewa seperti itu. Kau membuat kita semua. Bagaimana bisa mempercayainya? Sudahlah. Uang adalah benda di luar tubuh. Kita berikan semua uang kepada Tuan Huang. Siapa tahu, bisa menyelamatkan nyawa. Kalau Hanli menipu kita. Maka kita tetap pilih untuk percaya pada Tuan Huang. Betul. Aduh, Tuan Huang. kami punya harta miliaran. Bisakah kau selamatkan aku dulu? Nyonya Li. Huang Ziming sekarang bahkan tidak bisa menyelamatkan keluarganya sendiri. Apalagi kau. Hanli, ku beritahu kau ya, jangan bicara omong kosong di sini. Katakan aku tak bisa menyelamatkan keluarga Huang. Maka hari ini, di depanmu, aku akan menyelamatkan mereka. Keluargaku yang tercinta. Datang ke depan. Kotak sihir ekstrim. Seraplah. Serap. Aku sembuh. Hebat sekali. Wabah maut saja. Di depan kakak Ming. Tak ada artinya sama sekali. Dewa. Baru tahu kalau Kak Ming adalah dewa. Penyakitku juga sembuh total. Hanli. Lihat kon. Mentera palsu yang tidak berguna. Sekarang, kau benar-benar malukan. Hahaha. Huang kurang bagus. Kau tidak bisa mengambil uangnya. Minta Huang untuk menyelamatkan hidup Anda. Ops. Huang kurang ini semua properti saya. Tolong bantu aku. Ini semua properti saya. Huang Kerang. Selamatkan aku. Huang Kerang. Saya juga memberikan semua properti saya. 1 menit. Wabah penyakit. Anda. Seluruh keluarga sudah mati. Hanli. Lihatlah baik-baik. Keluarga kuning saya hidup. Jangan bicara omong kosong di sini. Kalau begitu mari kita memperlakukan diri kita sendiri. Anda tidak berpura-pura di sini. Saat aku menguasai seluruh kota, aku akan menghancurkan seluruh keluargamu. Dan kau tidak patuh. Posisi pemilik kota. Biarkan aku keluar. Jika demikian, aku masih bisa mempertimbangkan relief orang-orang di Yunceng. Kalau tidak, kota awan akan dihancurkan. Anda penjahat. Hahaha. Bagaimana dengan itu? Pemilik kota. Apakah Anda sudah mempertimbangkan Huang Ziming? Anda melakukan ini. Apakah kamu tidak dekat-dekat? Ada begitu banyak omong kosong. Jika Anda tidak terburu-buru, berikan segel kota. Kau hanya melihat kota awan. Hancurkan kota. Hahaha. Baik. Saya menyerah. Hahaha. Dengan begini, uang dan kekuasaan jadi milikku semua. Sekarang, kau masih bisa bersenang-senang sejenak. Tapi waktunya hampir tiba. Hanli, jangan mengigau di sini. Kilyargaku, saat ini masih sehat-sehat saja. Kalau menurutku, orang yang akan mati adalah kau kan? HMPH. Bukankah ada pepatah? Sehari menjadi guru, seumur hidup jadi ayah. Guru. Kotak abu ini, anggap saja hadiah muridmu untuk berbakti kepada Anda. Satu saja tidak cukup. Setidaknya butuh ribuan. Begini, baru bisa dipakai. Seluruh keluarga Huang. Hanli, kau berani mengutuk keluarga Huangku. Baik. Hei orang-orang, tangkap dia untukku. Hari ini aku akan menghancurkannya. Kebetulan. 1 menit. Ada apa? Lengkian saya kenapa? Begitu banyak bintik-bintik. Sifilis.
Ini sifilis. Jantung saya terasa sangat sakit. Sial, saya pikir saya tidak pernah punya penyakit jantung. Apa-apaan ini? Bukannya ini, penyakit yang dulu ada di tubuh kita. Bagaimana? Mirka siniwa dapendan kekilyarga huang. Ini tidak mungkin. Bagaimana mungkin? Aku sudah bilang, metode ini hanya bisa digunakan sekali. Setelah itu gunakan hanya virus di kotak. Transfer ke orang lain. Kau tidak percaya? Keponakan, ada masalah dengan kotak ini. Terus seperti ini, keluarga Huang kami, ini akan mati. Huang Zhiming, selamatkan kita. Tidak, ini tidak mungkin. Saya Lan Hanli. Apa yang kamu lakukan? Aku bilang padamu, keluarga kuning saya, jika ada sesuatu yang panjang dan pendek, aku ingin kau dimakamkan. Hah? Kau berbohong padaku, itu sombong. Membunuh seluruh keluarga sekarang, Anda tidak dapat diprediksi. Ops, hahaha. Mr. Han. Tolong selamatkan keluargaku. Hei, baru saja. Itu hanya mataku. Orang dewasa Anda tidak ingat penjahat. Aduh. Selamatkan keluarga Huang saya. Master. Aku salah, aku tahu aku salah. Orang dewasa Anda tidak ingat penjahat. Aku mohon maafkan aku lagi. Master. Kali ini, aku tidak akan pernah percaya padamu. Tidak. Aku tidak mau. Wabah kecil. Aku bisa menyembuhkan. Aduh. James Dr. Kau di sini. Keponakan. Aku datang dari White Eagle. James Dr. Dia adalah negara Elang Putih. Dokter terbaik. Wabah keluarga kuning kita. Dia harus bisa menyelamatkan. Hei, aku ingat. Orang ini, aku pernah melihatnya di TV. Orang ini dikenal sebagai negara Elang Putih. Dewa medis. Dokter asing terkenal. Ini dokter. Telah melayani 7 generasi presiden. Hah, Hanli. Sekarang bahkan tanpa Anda, aku masih bisa menyelamatkan keluargaku. Ukiran serangga. Aku mengingatkanmu. Dia hanya akan menyembuhkan gejalanya tetapi bukan akar penyebabnya. Dan, perawatan yang tidak tepat hanya memperburuk kondisi. Kau kentat. Pengobatan barat adalah yang paling kuat. Hanli. Kau tidak menyelamatkan pintu. Ada yang mau menyelamatkan kita. Kau berani berada di sini sekarang. Kata-kata besar. Alarmis. Apa yang kamu lakukan? Hah, dia juga mengatakan bahwa dia peduli dengan orang-orang. Kau hanya ingin bermain dengan prestasi Anda. Bagaimana mungkin ada kehidupan manusia? Han Mister. Jika kau tidak menyelamatkan kami, jangan menghentikan orang lain untuk menyelamatkan kita. Ya, kita masih ingin hidup. Hanli, Anda tidak menyelamatkan. Ada banyak orang yang bisa menyelamatkan kita. Kau pikir kita tidak bisa tanpamu ya? Terserah kau. Lagi pula keluarga Huang kalian sudah tidak tahan lagi dengan semua ini. Semakin kau berulah, mereka akan semakin cepat mati. Apaan sih wabah kematian itu? Negara Elang Putih kami sudah lama mengembangkan vaksinnya. Begitu disuntikan, penyakitnya langsung sembuh. Memang hebat ya ilmu kedokteran barat ini. Aku merasa tubuhku penuh dengan tenaga. Hanli, oh Hanli. Sekarang, apa kau masih punya omongan lain? Sebentar lagi. Bahkan dia akan mati karena wabah ini juga. Kau menganggap kami bodoh ya? APA, masih percaya omong kosongmu itu? Waktu wabah melanda negara Elang Putih dulu, negara mereka, yang disuntikan cuma cairan pembersih. Mereka nggak punya vaksin apa-apa. Hahaha. Aduh Hanli. Kau memang jago cari-cari alasan ya. Coba lihat baik-baik. Anggota keluarga Huang kami, semua sehat bugar. Kalau menurutku sih, orang yang beko mati ITU kau. HMPH. Lucunya tadi yang disuntikan ke mereka bukan cuma cairan pembersih, tapi juga sejumlah besar adrenalin. Makanya, mereka seperti pulih sementara. Sekarang, tidak sampai 1 jam lagi, mereka bahkan gak akan bertahan 2 menit. Omong kosong. Hanli, menurutmu, apa kami akan percaya omong kosongmu ini? Masih berani menyebut dirimu sebagai tabib suci. Tidak bisa menyembuhkan wabah. Masih di sini memfitnah kedokteran barat, aku curiga. Tidak punya kemampuan sama sekali. Masih ingin menghalangi Dr. James menyelamatkan orang. Sungguh keterlaluan. Hanli, mulai sekarang, kamu sudah tidak memiliki nilai apapun. Jadi, nyawa kamu aku ambil. Awas. Ah, Apa yang terjadi? Dr. James, cepat. Cepat selamatkan keluargaku. Aku akan segera mengambil obat. Apa yang terjadi? Jangan-jangan APA yang kamu katakan benar. Lalu apa lagi? Aku sudah memberitahumu, mereka hanya pulih semu saja. Tidak mungkin. Bahkan Dr. James tidak bisa menyembuhkan mereka. Dia kan dokter paling hebat di negara Elang Putih. Aku sudah bilang,
Itu semua hanya nama kosong belaka. Negara mereka tidak peduli nyawa rakyat. Hanya kalian. Bergaul dengan harimau untuk kulitnya. Benar-benar keterlaluan. Lalu keluarga Huang kami. Begitu banyak anggota keluarga. Apakah semuanya akan binasa? Tidak Jangan. Sifu. Orang besar tidak dendam pada kesalahan. Aku mohon padamu. Aku mohon padamu selamatkan keluargaku. Sudah tidak ada harapan lagi. Tadi Dr. James telah menyia-nyiakan waktu penyelamatan terbaik. Sekarang tidak ada yang bisa menyelamatkan. Tidak. Aku tidak boleh membunuh keluargaku sendiri. Sifu. Anda membantu saya. Selama Anda membantu saya bersedia menjadi sapi dan kuda untuk Anda. Tidak perlu menjadi sapi dan kuda. Mi kuda kepala sapi. Aku akan segera menjemputmu. Ini adalah Gucci untuk kalian. Jangan khawatir. Master, aku akan mengembalikan kotak ini. Aku mohon, selamatkan keluargaku. Dan ini, segel utama kota. Aku mohon, selamatkan kami. Kembali ke pemilik aslinya. Ingin merawat orang-orang di Yuncheng. Cepat pergi. Mari kita mengatur. Jahang, pergi ke utara untuk mengatur formasi. Hanli. Dan aku, Anda menyelamatkan saya. Kami mengadakan pernikahan setengah jalan. Hanya menyembuhkan wabah saya. Kami akan mengadakan pernikahan lagi. Kau ingin menikah. Aku belum mau menikah. Gulungan. Ruyan, kau bilang kau akan menikah denganku. Anda limbah. Kau ingin menikah denganku. Anda juga cocok. Hanli, aku hanya terpesona. Kita akan bersama di masa depan. Baik atau tidak. Aku ingin menikah. Baik Yuyu. Atas dasar apa? Dia adalah anak perempuan angkat. Tapi itu keluarga Liu kami. Seekor anjing. Mengapa dia berbicara dengan saya? Berjun. Saya tidak memukul wanita. Tidak berarti aku tidak memukulmu. Hanli. Orang anjing suci, silakan masuk ke mobil. Paman. Hanli, kau tidak baik. Kalau begitu salahkan aku. Tampaknya, hanya ada satu cara terakhir. Apa yang harus dilakukan? Tuan Kuil Shuluo. Kami berhutang budi pada keluarga Huang. Sekarang, keluarga kuning saya sudah mati. Aku akan menggandeng Tuan Kuil Shura. Balas dendam untuk kita. Kau harus menghentikannya. Mereka membunuh keluarga saya. Aku ingin semua orang di kota. Semua mengikuti pemakaman. Aku dengar itu, Tuan Kota, arai tangan bawah. Biarkan para dokter bergerak. Weiba Pingding. Omong kosong, ini adalah arai hukum. Apa yang bisa diselesaikan? TAPI. Saya bahkan negara Lang Putih. James Dr. Semua mati di bawah wabah ini. Han Mister. Semuanya dipersiapkan dengan baik. Tolong Pak. Untuk sementara, aku hanya perlu menempatkan. Kotak ajaib kutub ini menawarkan. Anda bisa naik. Menangani wabah ini. Tuan Xiehan menyembuhkan. Rahmat yang menyelamatkan jiwa. Mister. Rahmat yang menyelamatkan jiwa. Angkat tangan. Perlahan. Dia hanya pembohong. Jangan tertipu olehnya. Benar. Dia ini hanya seorang dukun jalanan. Apaan sih omong kosong soal penyembuhan? Itu semua cuma tipuan buat ngambil uang. Ngibulin orang. Jangan-jangan beneran ya. Kayaknya omongan dia. Ada benarnya juga. Mana ada urusan jadi dewa di dunia ini. Apalagi sembuhin wabah dengan mudah. Keterlaluan. Huang Ximing, apalagi yang kamu lakukan sekarang? Kamu sudah membunuh seluruh keluarga Huang. Sekarang mau bunuh kita juga ya? Apa katanya Huang Ximing membunuh keluarganya sendiri? Jadi siapa sebenarnya penipunya? Teman-teman sekalian, dialah penipunya. Saya sudah meminta izin pada Tuan dari Istana Asura, Tuan Istana. Segera datang bersama 300 algojo. Buat menghancurkan penipu ini menjadi 8 bagian. Tuan Istana Azura. Konon, Tuan Istana Azura paling benci orang yang berpura-pura jadi dewa. Hanli, bukankah ini melanggar? Lerangin besar Tuan Istana Azura. Kalau katakanlah, yang dikatakan Huang Ximing ini benar. Lalu, bukankah Hanli bakal mati? Huang Ximing begitu berani tanpa rasa takut. Jangan-jangan memang punya hubungan dengan Tuan Istana. Beneran. Tuan Istana. Kalau dia lihat aku, harusnya dia berlutut di depanku. Hei kalian, tangkap badat Kessel ini untukku. Seret dia. Tuan Istana Asura telah tiba. Haha, dengar tuh. Hanli, Tuan Istana Asura sudah datang. Anak kau sudah mati. Tuan Kuil, ada yang terang-terangan di sini. Berpura-pura menipu uang. Apa? Itu kamu. Hah? Hanli. Tuan Kuil, ini akan segera padam. Kau adalah binatang yang korup. Korupsi moral. Anda sebagai murid saya. Bajak laut, bahkan lebih dari trik dan kotak ajaib. Juga dari Yuncheng, orang-orang ingin menipu uang. Aku melihatmu, itu dia. Serigala bermata putih yang tidak setia. Aku ingin melihat siapa yang berani. Akun campuran. Bagaimana ini bisa terjadi? Hah? Memang benar. Hanli ini. Itu terlalu brengsek. Sebelum dia, mereka juga bergabung dengan keluarga Liu. Lepaskan wabah. Sebar rumor. Juga meracuni dan membunuh keluarga Huang. Tuan Kuil, kau harus menghukumnya.
Tuan Kuil. Jangan dengarkan Huang Ziming. Satu sisi kata, dia mencuri kakak Han. Kotak ajaib dan keputusan hukum. Kakak Han membujuknya berkali-kali. Dia melakukan kesalahan sendiri. Membunuh keluarganya sendiri. Kau kentut. Han Li anak ini. Orang yang melukai keluarga Huang saya. Tuan Kuil. Cepat tangkap anak ini. Mana dia? Hahaha. Bagus-bagus. Pukul dia sampai mati. Tuan Istana. Kamu. Apa kamu salah pukul orang? Yang aku pukul memang kamu. Tuan Istana. Mengapa kamu memukulku? Menyebarkan wabah. Orang yang berpura-pura jadi dewa untuk menipu uang. Dia itu. Apa kamu tahu apa yang kamu bicarakan? Tuan Han. Tidak mungkin seperti yang kamu katakan. Tuan Istana. Bocah Han Li ini, selama bertahun-tahun ini, cuma punya kotak rusak itu. Lalu pergi ke sana kemari menipu uang. Masih berani bilang bisa menyembuhkan penyakit. Bahkan bisa mengembalikan penyakit. Menurutku, dia sebenarnya tidak pernah menyembuhkan penyakit semua orang. Hanya menjadikan alasan belaka. Huang Ziming, apa omong kosong yang kamu bicarakan? Apa yang aku katakan, setiap kata-kataku benar adanya. Tuan Istana. Pasti akan percaya padaku. Apa kau tidak akan memeriksa kebenarannya? Apa ya begitu, Tuan Istana? Apa kau sebegitu tidak pedulinya menyepelekan nyawa manusia? Tuan Istana. Kalau bukan karena keluarga Huang kami dulu, mungkin kau sudah mati di medan perang kan? Sekarang semua keluarga Huang sudah mati. Kau harus membalas dendam untuk kami. Sialan. Berani-beraninya meminta balas budi. Dulu adalah Tuan Han yang membawaku pergi. Menyembuhkan luka-lukaku. Baru bisa menyelamatkan hidupku. Kemampuan Tuan Han dalam menyembuhkan dan menyelamatkan jiwa. Seperti dewa di daratan. Anda masih berani di depan saya. Memfitnahnya. Apa? Ada hal seperti ini juga. Dulu, saya ingin memberikan posisi kepala kuil kepada Tuan Han. Tapi Tuan Han tidak tertarik dan menolaknya. Pahlawan yang terhormat. Eisenkan Adik Kessel ini member hormat. Kalian. Ternyata kalian satu kelompok. Saya yang akan membalas dendam untuk keluarga Huang saya. Kamu. Makhluk yang tidak setia dan tidak bermoral. Kalau bukan karena kalian yang telah menyinggung Tuan Han, seluruh keluarga Huang kalian akan mati habis. Kalian benar-benar pantas. Tuan Kuil. Ternyata Anda melindungi Han Li yang menipu uang. Bagaimana bisa Anda begitu bodoh mengikuti dia untuk menipu uang? Benar, seorang kepala kuil yang terhormat. Ternyata begitu hina. Lan Kang, kepala kuil Azura, yang menguasai hukum harta tak hitung jumlahnya. Anda berani mengatakan bahwa Tuan Kuil adalah penipu. Ini hanya tindakan Putus Asa Seeker Engine. Kalian bersecond call. Saling bekerja sama. Fail, maka hari ini, saya akan menghancurkan tempat ini, agar kalian tidak bisa menipu uang lagi. Menipu uang. Saya tidak mengambil sepeser pun. Omong kosong. Kamu tidak menerima uang. Itu karena kamu tidak bisa menyembuhkan penyakit semua orang. Kamu menginginkan sesuatu yang lain. Untuk menipu semua orang. Benar kan? Semua orang jangan sampai tertipu. Mengusir wabah. Hanya masalah sekecil mengangkat tangan. Saya sudah mengguncang dunia. Segera turun. Saat itu, saya mengorbankan kotak ajaib. Anda bisa naik. Menangani wabah ini. Han Li, aku katakan padamu. Anda tidak berbicara dengan saya di sini. Langit yang cerah. Di mana itu? Hahaha. Ukiran serangga. Kau hanya maju. Melihat ramalan cuaca. Kau juga layak pamer. Hahaha. Itu hanya dia. Ilusi yang diciptakan. Dia akan meminta uang. Jangan tertipu olehnya. Ilusi. Lalu kalian melihat ke atas. Apa itu Kirin pada hari ini? Kirin. Cepat lihat Ops. Kirin Siang Rui. Kirin adalah Kirin. Itu pertanda keberuntungan. Bagaimana mungkin? Dia sangat kuat. Tidak. Bagaimana mungkin ada Kirin di dunia ini? Han Li anak ini. Apa itu? Huang Ziming. Keluarga Huang Anda membuat masalah di sini. Hampir menghancurkan perampokan Mr. Han. Hah, setelah wabah. Temukan akun Anda setelah musim gugur. Jangan pernah ingin hidup. Hahaha. Huang Ziming, kau gila. Kau tidak ingin hidup. Kita semua harus hidup. Ini adalah harapan kami. Kau menghancurkan semua harapan kita. Mati. Kalian semua harus mati hari ini. Shura Wei. Tangkap saya dari Huang Ziming. Sekarang dorong dia keluar dari gerbang Yu untuk dipenggal. Hahaha. Apa artinya dipenggal? Semua keluarga Huang sudah mati. Aku tidak takut. Sekarang sudah baik. Kotak iblis ekstrim kuhancurkan. Jika aku mati, seluruh kota Yun harus ikut dikubur bersamaku. Hahaha. Huang Ziming, jika kamu ingin mati, pergilah mati sendiri. Kami belum hidup cukup lama. Hahaha. Tuan Han kenapa tertawa? Apakah kita semua layak mati? Tipu daya rendahan. Orang seperti dia.
Aku sudah siap menghadapinya. Hanli, oh Hanli. Kamu sudah hampir mati. Masih juga keras kepala. Kotak iblis ekstrim sudah kupecahkan. Apa yang bisa kamu lakukan sekarang? Hahaha. Apa kamu benar-benar berpikir, aku butuh persembahan kotak iblis untuk bertahan? Hanli, kamu benar-benar tidak menyerah sampai melihat peti mati ya? Aku lihat, kamu hanya karena aku meledakkan kotak iblismu. Kamu marah sampai hampir muntah darah kan? Hahaha. HMPH, kamu merusak kotak iblis ekstrim, sudah dalam prediksiku. Di dalam kotak iblis ekstrim ini, aku sudah menyiapkan hadiah terakhirmu. Hanli, apa kamu benar-benar mengira dirimu sebagai Zhuge Liang yang cerdas? Kotak iblis ekstrim sudah kuhancurkan. Katakan padaku, siapa yang bisa menyelamatkan dunia? Hahaha. Kamu cuma mencoba menghibur semua orang. Saat ini kotak iblis ekstrim sudah lenyap. Tidak ada lagi korban persembahan. Kita semua akan mati. Ini semua salah Huang Ximing bintang sialan itu. Baguslah sudah. Tuan Han tidak bisa melewati ujian nasibnya. Seluruh kota Yun akan hancur. Perkiraan saya seluruh Timur Lahan akan musnah dalam wabah ini. Saya mati bukan masalah besar. Tapi kasihan anak saya. Dia baru saja lahir. Setelah kota Yun dimusnahkan, tak lama lagi, seluruh Timur Lahan juga akan runtuh. Timur Lahan juga akan tamat. Siapa yang bisa menyelamatkan saya? Saya akan memberikan seluruh kekayaan saya kepadanya. Ujian nasib telah berhasil dilewati. Apa? Apa maksudmu? Saya telah menjadi dewa. Hahaha. Hanli, apa katamu barusan? Kau benar-benar membuatku tertawa sampai mati. Kau bahkan berhayal dirimu menjadi seorang dewa. Hahaha. Gila. Hanli sudah gila karena kotak iblis ekstrim hancur. Benar-benar gila. Masih mengaku-ngaku jadi dewa. Ingin membuat siapa tertawa sampai mati. Ahahaha. Sebenarnya untuk mencapai dewa melalui ujian nasib tidak memerlukan kotak iblis sama sekali. Saya bisa masuk dengan mudah ke alam para dewa di bumi. Mengapa kau melakukan ini, Kakak Han? Sebelum terbang ke langit, aku ingin kalian melihat mana yang setia dan mana yang pengkhianat dan menghukum penjahat. Begitu aku berhasil terbang ke surga, aku akan menjadi dewa. Dengan satu gerakan tangan saja dapat menghapuskan wabah. Dia hanya manusia biasa. Bagaimana mungkin dia bisa melewati ujian nasib untuk terbang ke surga? Seperti itu, jangan diucapkan sembarangan. Nanti akan disambar petir. Hati-hati, Kakak Han. Hahaha. Disambar petirkan. Hanli, sekarang lihat kau mati tidak. Lihat sendiri kan. Bahkan langit pun tak tahan lagi melihatmu. Mau menjatuhkanmu sampai mati. Hari ini Hanli kau benar-benar akan mati. Ini semua tidak ada apa-apanya. Ya Tuhan. Tuan Han ternyata berhasil menjadi dewa. Bagaimana mungkin? Masih manusiakah dia? Siapa dia sebenarnya? Dia adalah paman besar. Sepertinya kita benar-benar telah mengusik seorang tokoh besar yang luar biasa. Huang Ximing, sekarang orang yang harus mati adalah kalian. Aduh guru, maafkan aku. Muridmu ini buta tidak tahu siapa yang dihadapinya. Mohon guru ampuni kesalahan muridmu ini. Sehari jadi guru, seumur hidup jadi ayah. Kau adalah guru Xiaoming. Aku adalah paman besar Xiaoming. Dari hubungan ini, kita seharusnya memiliki hubungan paling dekat. Mulai sekarang, Hanli, aku angkat kau sebagai kakak besar. Kakak besar tolong selamatkan adik keselmu ini. Hahaha. Baik. Aku bisa memaafkan kalian. Kakak Han, jangan pernah berbaik hati. Kau sudah terlalu sering bersikap lembut pada Huang Ximing. Setiap kali dia sedang diambang kemenangan, mulai bersikap sombong seperti orang picik. Orang semacam itu tidak layak kau selamatkan. Benar, orang picik ini bahkan menghancurkan kotak iblis. Barusan, dia bahkan ingin membuat seluruh penduduk kota Yun ikut mati bersamanya. Orang seperti ini tidak bisa dipercaya. Tuan Han, hukum orang sampah ini dengan keras. Benar Tuan Han, kami sudah dirugikan oleh beberapa pengecut. Jangan biarkan dia lolos. Mohon Tuan Han, jangan lepaskan beberapa pengecut dari keluarga Huang. Lihat sendiri kan. Semua orang tidak akan melepaskanmu. Bunuh dia, bunuh dia. Benar, bunuh mereka. Belum cukup untuk membalas dendam di hati kita. Kalian mengira kalian siapa? Orang baik? Hah, masih berani menambah penderitaan orang lain. Silent. APA yang kau lakukan. Lepaskan dia, tidak melakukan APA. Aku hanya ingin bertahan hidup. Huang Ximing. Aku mengerti situasimu sekarang. Kau ingin hidupkan. Semua bisa dibicarakan. Lepaskan dia dulu. Mengapa aku harus percaya kalian? Hanli, dia bukan manusia. Aku tidak mau bermain dengan kalian lagi. Begini saja. Siapkan helikopter untukku. Antarkan aku pergi. Huang Ximing, kau benar-benar tidak menyesal. Bagaimanapun juga nyawaku sudah hancur. Kalau begitu, biarkan Liu Yu mati bersamaku. Atau, siapkan helikopter untukku. Antarkan aku pergi. Kau. Aku lihat kau sedang mencari mati. Cukup omong kosongnya.
Kalau tidak disiapkan, aku akan menusuknya sekarang. Oke. Lalu ikuti apa katanya. Siapkan helikopter untuknya. Han Li, pada akhirnya langkahmu masih kalah satu langkah. You can your camel. Merasa dirimu hebat sekali. Tunjukkan kalau kamu bisa terus berlagak hebat. Wang Ziming, kamu selalu memaksakan dirimu ke jalan buntu. Keluargamu dibunuh oleh ulah tanganmu sendiri. Sekarang, apakah kamu akan membunuh dirimu sendiri juga? Han Li, dengar baik-baik. Orang yang akan mati adalah kalian semua. Aku sudah menghubungi militer negara burung putih. Begitu aku meninggalkan tempat ini, aku akan menyerahkan semua kekayaan keluarga Huang kepada negara burung putih sebagai imbalan atas serangan mereka ke kota awan. Kalian selesai. Hahaha. Saat ini, wabah sedang merajalela di kota awan. Mereka sudah lelah tak tertahankan. Begitu negara burung putih datang, kota awan pasti akan kalah. Ingatlah, bahkan dewa sekalipun tidak bisa menahan serangan bom nuklir. Huang Ziming, ternyata kamu berkhianat kepada musuh luar. Kamu pantas mati berkali-kali lipat. Tapi kenapa peduli? Lagi pula, aku sudah terinfeksi wabah. Aku tidak punya banyak waktu lagi untuk hidup. Untuk apa aku menyimpan kekayaan itu? Lebih baik, seluruh kota awan ikut dikubur bersamaku. Bayangkan betapa puasnya perasaan itu. Dasar bajingan tak tahu malu. Cukup omong kosongmu. Di mana helikopter saya? Sudah sampai. Tepat di dataran 500 meter dari sini. Kamu jangan sekali-kali menyakitinya. Tidak bisa membiarkan dia pergi. Kalau kau biarkan dia pergi, lalu apa yang akan terjadi pada kota Yun? Baiklah. Aku ingin melihat nyawa seluruh penduduk kota Yun. Apakah bisa mengimbangi Liu Yu? Di dalam hati Tuan Han ini, seberapa penting posisinya? Hahaha. Helikopter saya sudah tiba. Dadah. Semuanya. Begitukah? Kamu takkan bisa keluar dari kota Yun setengah langkah pun. Aku memberitahumu. Jangan berlagak sok kuasa padaku. Kalau kamu berani menyentuh aku sedikit saja, mulai sekarang, aku akan membunuh wanitamu. Tak perlu menyentuhmu. Aku bisa membuatmu lumpuh. Kenapa kakiku lumpuh? Tanganku juga sakit. Han Li Berni kau menipuku. Aku akan membunuh wanitamu. Orang-orang tangkap mereka. Kekiku. Aku sudah bilang dari dulu, menghadapi kalian, aku tidak perlu turun tangan. Kalian akan hancur dengan sendirinya. Han Li. Aduh bukan guru. Guru, kau bebaskan aku. Kalian berdua, begitu tidak tahu balas budi. Jika aku biarkan kalian pergi hidup-hidup, itu sama saja pengkhianatan pada diriku sendiri. Dan juga penduduk kota Yun. Han Li. APA yang telah kau lakukan padaku. Ingat-ingat lagi, apakah kota iblis yang kau hancurkan? Apa kau maksud? Apa kau bilang ada masalah dengan kota iblis itu? Saat kota iblis itu pecah, aku sekalian mengirimkan penyakit yang kupunya dari mendiang kakek tua dulu pada kalian. Sekarang, kalianlah yang lucu. Aku sendiri yang membunuh diriku. Menanggung akibat buruk dari perbuatanku. Aku sudah tahu bahwa kalian akan datang ke utara kota. Tapi aku tidak menghentikan kalian, karena aku ingin kalian di depan umum menepati sumpahmu. Sumpah APA. Kau masih ingat apa yang pernah kau katakan? Jika kau mengkhianatiku, akan kena petir 5 kali. Jika suatu hari berani mengkhianati guru, maka biarlah aku dihajar oleh petir 5 kali. Tidak. Jangan bunuh aku. Sekarang kakimu lumpuh. Lihat seberapa jauh lagi kau bisa lari. Tidak, jangan. Orang yang banyak berbuat jahat pasti akan mati karena Hukuman perbuatannya petir 5 sendiri. kali yang kau minta, aku berikan padamu. Dan kamu juga membantu kejahatan, menanggung akibatnya. Bagus. Luar biasa. 2 sampah yang merusak kota Yun akhirnya terbunuh. Tuan Han. Silakan bertindak. Singkirkan wabah ini. Mohon Tuan Han. Bersihkan wabah ini. Sangat mudah. Telah pulih. Wabah telah usir. Akhirnya kita selamat. Akhirnya semuanya kembali normal. Wabah sudah hilang. Kita berhasil selamat. Han Li, kamu memang hebat sekali. Aku tahu, aku sudah melakukan banyak kesalahan. Tapi mulai sekarang, aku pasti akan berubah total. Kedepannya mari kita bersama dengan baik, boleh tidak? Kamu juga pantas menyentuhku. Pergi sana. Han Li, aku benar-benar tahu aku salah. Tapi jangan tinggalkan aku ya. Dia cuma anak angkat. Gadis desa yang kampungan. Statusnya rendah sekali. Aku ini putri kandung keluarga Liu. Dengan status terhormat. Hanya aku yang pantas cocok dengan status dewa seperti dirimu. Aku sudah bilang berkali-kali, jangan pernah lagi tidak hormat pada Yuyu. Lagi pula, untuk bersamaku. Kamu tak pantas. Ini apa? Bukankah wabah di seluruh kota sudah hilang semua? Kenapa wabah di tubuhku masih ada? Han Li, tolong selamatkan aku. Han Li, aku yang picik.
Aku yang tak tahu diri. Aku benar-benar sudah sadar akan kesalahanku. Kumohon sembuhkan wabah di tubuhku ini. Baik, tidak. Liu Ruyan, kita berdua sudah lama putus hubungan. Selama 2 tahun ini, kamu hanya ingin balas budi, masih menggunakan nama Yuyu. Aku tidak membunuhmu. Sudah merupakan bentuk belas kasihan yang luar biasa, apalagi menyelamatkanmu. Tidak. Kamu tidak bisa menyerahkanku. Meskipun kejadian waktu kecil itu bohong. Tapi persahabatan kita selama 3 tahun ini. Apa maksudmu dengan persahabatan? Orang sepertimu, yang tidak tahu balas budi dan moral, berani bicara soal perasaan denganku. Tapi, kita memiliki ikatan pernikahan. Bukankah kamu sendiri yang merobeknya? Sekarang, dia baru calon pengantinku yang sebenarnya. Hahaha, bagus. Bagus. Selamat kepada Tuan Han. Akhirnya mendapatkan wanita cantik. Keluarga Li kami, dengan senang hati memberikan kartu emas bernilai ratusan sebagai hadiah pernikahan. Begitu juga keluarga Sangku. 1000 villa di tepi sungai. Juga sebagai hadiah pernikahan dan ucapan terima kasih untuk Tuan Han. Baiklah, mobil khusus milik wali kota juga akan kuberikan pada Tuan Han. Mohon Tuan Han menerimanya. Di Istana Shiulu Okami, mengendalikan jutaan tentara. Kedepannya Anda adalah wakil kepala istana. Kali ini, Anda tidak bisa kabur lagi. Hahaha, bagus sekali. Tidak. Ini semua adalah milikku. Selamat. Kakak Han, apakah semua ini nyata? Apakah aku sedang tidak bermimpi? Ya, semua ini benar. Akhirnya aku menikah denganmu, Kakak Han. Kamu tidak tahu, aku selalu menyukaimu. Hari ini akhirnya tiba. Akhirnya aku menikah denganmu. Bagus. Selamat. Teman-teman, ayo kita bersama-sama pergi ke pernikahan Tuan Han dan Nona Liu. Ayo pergi minum anggur perayaan. Minum anggur perayaan, ayo. Aku benci.